Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita sudah berada di tahap ketiga, di mana tahap pertama kita sudah membuat materi pembelajarannya menggunakan Microsoft PowerPoint. Di part pertama, di bagian pertama, saya sudah menjelaskan secara detail bagaimana cara membuat materi pembelajaran matematika khususnya dengan menggunakan software PowerPoint layaknya di channel YouTube MATLAB. Sedangkan di part kedua, di video kedua, saya sudah menjelaskan setting alat maupun juga cara perekaman menggunakan software Bandicam yang ada di laptop atau di PC kita. Dan sekarang di tahap ketiga ini adalah proses editing dari video pembelajaran yang sudah direkam menggunakan software Bandicam. Jadi di tahap ketiga ini kita akan mengedit hasil rekaman yang telah kita lakukan di laptop kita. Lalu setelah kita selesai melakukan proses perekaman di laptop kita menggunakan software Bandicam, hasil rekamannya kita copy menggunakan kabel data ke handphone kita. Karena kita akan mengeditnya menggunakan aplikasi KineMaster. Oke, sebelum kita mengedit hasil rekaman menggunakan software KineMaster, karena memang dari rekaman Bandicam itu tidak bisa serta-merta diedit di KineMaster, maka terlebih dahulu kita convert menggunakan aplikasi InShot. Sebelum saya convert menggunakan aplikasi InShot, saya akan tunjukkan bahwa memang hasil rekaman di Bandicam itu tidak bisa serta-merta diedit di KineMaster. Oke, saya buktikan. Saya buka aplikasi KineMaster. Saya pilih Create New. 16:9. Saya cari video rekamannya ada di mana. Ini kayaknya. Nah, ini. Hasil video rekamannya saya buka. Nah, unsupported video codec. Jadi KineMaster tidak bisa serta-merta mengedit hasil rekaman Bandicam langsung di KineMaster. Harus di-convert terlebih dahulu di InShot. Oke, saya klik cancel aja. Saya kerjakan atau convert dulu di InShot. Saya buka aplikasi InShot. Lalu klik video. Oh, ini yang 5 menit. Saya klik. Nah, ini hasil rekaman menggunakan software Bandicam di laptop. Setelah berhasil saya copy ke handphone saya, lalu sebelum diedit menggunakan KineMaster, kita convert terlebih dahulu menggunakan aplikasi InShot. Saya klik save pojok kanan atas. Resolusinya saya pilih yang paling, bukan yang tinggi ya, jangan 4K terlalu tinggi, yang 1080, FPS-nya 30. Tapi kalau Bapak Ibu pengen kualitas yang lebih bagus lagi, silahkan 4K. Cuma kalau video pembelajaran cukup 1080 saja. FPS-nya 30. Itu sudah cukup. Lalu kita klik save. Dan biarkan proses converting selesai sampai 100%. Kita tunggu saja Bapak Ibu. Oke, sekarang proses converting sudah selesai di aplikasi InShot. Hasil konvertan dari aplikasi InShot ini sekarang sudah bisa diedit di aplikasi KineMaster. Kita klik save. Sudah selesai, kita keluar saja. Back. Kita pilih discard. Tentangi discardnya. Oke, sudah keluar. Nah, sekarang kita sudah bisa mengedit hasil konvertan video dari InShot di KineMaster. Kita buka aplikasi KineMaster. Oke, di sini kita sekarang akan mengedit hasil rekaman dari Bandicam. Lalu setelah dari Bandicam hasil rekamannya kita convert di InShot. Hasil konvertan di InShot lalu kita bisa edit di KineMaster. Jadi kita akan memotong bagian-bagian yang tidak dibutuhkan, merapikan bagian-bagian mana saja yang perlu diperbaiki. Jadi Bapak Ibu silakan merekam, menjelaskan materinya. Kalau ada salah, lanjut saja, tidak usah diulang kembali dari awal. Nanti kita edit secara keseluruhan di aplikasi KineMaster ini. Kalau sudah selesai, diekspor hasil video akhir dari KineMaster, lalu kita ke tahap berikutnya memasukkan intro video kalau ingin dipermanis. Oke, saya klik
create new, membuat file baru. 16:9, kita pilih next pojok kanan atas. Nah, ini adalah hasil konvertan in short, muncul di bagian sini atas. Ini hasil konvertannya, kita edit sekarang. Dari awal. Si aljabar. Nah, ketika kita sekarang akan memotong bagian yang tidak dibutuhkan. Kita akan memotong dan membuang bagian-bagian yang tidak dibutuhkan. Turunan fungsi aljabar. Kita cari yang dari awal lah ini kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini. Siap di spasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya akan mulai dari Assalamualaikum. Ini adalah titik utama bagian mana yang ingin dipotong. Assalamualaikum. Oke, di sini cukup. Kita klik timelinenya sampai muncul kuning. Kita klik gunting. Kita pilih split at playhead. Bagian kiri video kita buang. Nah, sudah dibuang. Coba kita setel lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak sekalian. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang sangat bagus sekali, menarik sekali. Buat kalian-kalian pecinta mata pelajaran matematika, kita akan membahas materi tentang turunan fungsi aljabar. Apa itu turunan fungsi aljabar dan bagaimana cara penggunaannya, kita akan bahas secara detail di pertemuan kali ini. Sebelum kita membahas lebih jauh turunan fungsi aljabar, kita lebih baik atau alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu definisi dari turunan itu sendiri. Untuk mengenal definisi turunan itu sendiri, Pak Edwin akan membuat dua buah garis X dan Y, ini garis X dan Y seperti ini. Lalu Pak Edwin akan munculkan juga kurva di antara garis X dan Y ini. Bim salah bim. Itu munculkan ya. Nah, ini adalah kurvanya. Lalu setelah itu Pak Edwin akan munculkan juga garis putus-putusnya ini. Lalu setelah garis putus ini muncul, akan saya munculkan juga garis putus-putus yang sebelah sini. Setelah garis putus-putus yang di bawahnya ini, saya akan munculkan juga garis yang setelahnya, tapi tidak putus-putus. Oke, bagaimana kalian? Sudah paham? Oh, tidak paham. Pak Edwin juga nggak paham. Lanjut, setelah ini kita akan munculkan rumus F dalam kurung X plus H tutup kurung. Setelah itu, Pak Edwin akan munculkan kembali rumus selanjutnya X plus H di bawah ini. Bagaimana? Mudah-mudahan kalian paham semua ya. Jadi ketika menerangkan, saya juga sambil tangan kiri klik spasi kalau ingin memunculkan sesuatu Bapak Ibu. Nah, bagian ini saya lagi ngobrol dengan Bapak Ibu peserta workshop. Saya akan potong karena tidak ada hubungannya dengan materi pembelajaran. Klik spasi. Saya cari bagian mana yang saya ngobrol dengan Bapak Ibu. Menerangkan, saya juga sambil. Bukan. Bagaimana? Mudah-mudahan kalian paham semua ya. Nah, mudah-mudahan kalian paham semua ya. Lalu saya klik di bagian timeline ini, saya potong karena saya di akhir kalimat itu saya sudah selesai ngomong. Saya klik timeline lagi sampai kuning, kita klik gunting, kita pilih split at playhead lagi. Nah, jadi ketika menerangkan, saya juga sambil tangan kiri klik spasi kalau ingin memunculkan sesuatu Bapak Ibu. Setelah itu, nah, bagian ini kan bagian dari sini ke sini kan saya lagi ngobrol dengan Bapak Ibu. Saya mau potong, saya mau buang. Sampai di mana saya ngomong? Sesuatu Bapak Ibu. Nah, sampai sini kan. Lalu saya klik lagi timelinenya, saya pilih gunting, saya pilih split at playhead. Lalu kita klik centang pojok kanan atas untuk tanda OK. Konfirmasi. Nah, bagian ini yang saya ngomong dengan Bapak Ibu, saya buang. Klik dulu timelinenya, lalu kita klik tempat sampah ini. Nah, sudah dibuang. Coba kita cek. Bagaimana? Mudah-mudahan kalian paham semua ya. Setelah itu kita akan membahas juga. Nah kan, sudah terpotong kan? Ketika saya berbicara dengan Bapak Ibu, sudah dibuang. Jadi saya hanya menjelaskan materi di sini. Setelah itu kita akan membahas juga dalam kurung X plus H tutup kurung, koma F dalam kurung X plus H tutup kurung. Setelah ini kita akan munculkan juga
F dalam kurung X tutup kurung. Nah, setelah ini saya akan munculkan juga H-8 yang berwarna biru ini. Bagaimana? Sudah paham kan? Oke, mudah sekali. Lanjut, kita akan munculkan juga garis merah ini untuk menemukan titik temu, entah apa namanya. Setelah itu kita akan munculkan kembali garis merah di bawahnya. Nah, oke, setelah bilang garis mewah itu kan bukan salah ngomong. Saya akan buang kata garis mewah. Garis merah di bawahnya. Kita akan munculkan kembali garis merah di bawah. Saya pincuk melebar biar presisi motongnya. Di bagian mana saya bilang garis mewah? Ini saya akan munculkan juga H-8 yang berwarna biru ini. Bagaimana? Sudah paham kan? Oke, mudah sekali. Lanjut, kita akan munculkan juga garis merah ini untuk menemukan titik temu, entah apa namanya. Setelah itu kita akan munculkan kembali garis mewah. Nah, garis mewah. Ini saya potong di sini, potong. Split at playhead. Lagi di sini cari yang mana saya bilang garis mewah. Garis mewah. Nah, di sini saya coba potong. Kita buang bagian garis mewah. Coba cek. Akan munculkan kembali garis merah di bawahnya. Nah, sudah betul kan? Cuma bagian mana kok ada ah-nya tadi? Garis merah. Nah, ini berarti bagian sini kita potong sedikit lagi. Potong. Atau ini. Coba kita lihat. Garis merah di. Ini juga potong sedikit. Coba. Garis. Ini potong sini aja. Potong lagi. Sorry. Kita buang. Garis merah di bawahnya. Oke. Sudah. Kalau mau dipaskan lagi ya kita cari lagi di sini, coba kita potong. Karena tidak muncul split end playhead-nya, coba kita pilih yang paling atas. Kita lihat sekarang. Wah, garis merah di bagian mana saya bilang itu ya? Wah, garis. Coba di sini. Split at playhead saya buang. Kembali. Wah, garis merah. Oh, sini berarti. Saya potong lagi sini. Coba kita lihat sekarang. Kembali. Garis merah di bawah. Nah, sudah betul. Coba kita lihat. Bukan titik temu, entah apa namanya. Setelah itu kita akan munculkan kembali garis merah di bawahnya. Sudah betul. Oke, setelah itu apa lagi? Nah, ini lagi saya akan munculkan rumus Y sama dengan F dalam kurung X tutup kurung. Setelah itu saya akan munculkan juga lingkaran. Saya lingkari ini. Gimana? Keren kan, bukan? Jadi mudah sekali. Lanjut. Python munculkan garis putus-putus ini X, lalu Python juga munculkan X ini juga, garis putus-putus ini. Lalu yang terakhir Python akan munculkan dua titik sebelah ini. Nah, setelah ini Python akan animasikan dua titik ini bertemu di ujung bawah ini menjadi satu. Bim salah bim. Saya klik sekarang 1, 2, 3 turun. Nah, begitu. Jadi ini adalah presentasi dari. Nah, saya bilang turun, saya bilang begitu Bapak Ibu, udah tidak dibutuhkan lagi. 2, 3 turun. Nah, di sini kita potong. Bagian belakang ini kita klik buang saja. Kita klik timelinenya, kita klik tempat sampah. Oke? Jadi ini adalah hasil akhir dari editingnya. Kalau Bapak Ibu ingin tambah logo sekolah atau yang MATLAB itu kan ada logo di pojok kanan atas, kita bisa. Caranya kita arahkan ke awal video dulu, ujung, biar logonya muncul dari awal video sampai akhir.
Setelah di awal video seperti ini, kita klik layer, kita pilih media, kita cari logonya. Logonya ada di mana? Ini logonya MGP. Oke, saya tak kecilin dulu. Saya taruh di pojok. Sorry. Saya kecilin dulu. Saya taruh di pojok kanan atas. Seperti ini. Ya kan, sama seperti yang MATLAB itu. Lalu ini durasinya cuma pendek. Logonya habis itu hilang. Coba nih lihat. Nah, hilang. Jadi durasi logonya juga disamakan dengan videonya sampai ujung video. Caranya klik layer logo, kita tarik ujung kanannya memanjang. Kita tarik memanjang sampai akhir video. Kita tarik sampai akhir video. Karena kalau nggak ditarik sampai akhir video, nyampe selesai kayak gini sudah hilang logonya. Kita tarik sampai akhir video. Disinilah pentingnya mengatur timeline Bapak Ibu. Karena ini adalah meja kerja Bapak Ibu bagian timeline bawah ini. Nah, sampai ujung akhir video seperti ini. Nah, tetap ada terus. Oke, sama kan seperti yang MATLAB itu. Lalu setelah itu yang di MATLAB itu di bagian bawahnya ada merah-merah terus ada tulisan nama siapa, channel YouTube-nya apa. Kita bisa menambahkan stiker atau layer juga bisa. Kita coba tambah apa ya kira-kira enaknya. Media misalnya. Medianya warna apa? Cobalah warna ini. Kita lebarkan. Kita tarik ke bawah. Di sini. Oke. Warnanya kalau nggak cocok, kita ubah warnanya. Kita pilih di sini, bagian sini ubah warna. Kita ubah warnanya merah. Sama seperti yang di MATLAB itu. Oke, merah. Mana ya? Merah ini. Oke. Oke. Kita kecilin, kita geser ke bawah lagi. Nah, seperti ini. Lalu ini kan masih timelinenya masih pendek. Jadi setelah akhir timeline ini hilang nih merahnya. Nah, hilang. Kita samakan juga ke ujung. Ke ujung video. Biar merahnya tidak hilang. Jadi tergantung Bapak Ibu mau di sampai menit keberapa tulisan merah ini. Tanda apa? Istilahnya lower third kalau di istilah editing. Nah, kalau merahnya terlalu ngejreng, kita ubah lagi. Coba saya ulang, klik dulu merahnya yang bawah ini, lalu di sini kita ubah warnanya. Coba kita cari warna yang lebih enak, misalnya ini biru. Nah, seperti ini. Lalu saya tulisin apa Edwin Suryadi atau saya kasih logo lain. Apa ya? Mudah-mudahan ada ya logo lain ya. Kayaknya sudah dibuang deh. Anggaplah logonya YouTube. Nah, saya kecilin. Saya taruh di sini. Kurang kecil, saya kecilin lagi. Ini saya pindah sini. Nah, seperti ini. Lalu kita tambahin tulisan Edwin. Edwin Suryadi. Nah, saya geser ke sini. Kalau kurang kecil kita kecilin. Geser sini. Nah, gitu Bapak Ibu. Kalau kurang ke atas, ke atasin dikit. Lalu tulisan Edwin Suryadinya kan masih pendek ini timelinenya sampai sini hilang nih. Nah, hilang kan? Kita panjangin juga. Sama sampai akhir video. Termasuk juga logo YouTube-nya. Kita panjangin sampai akhir video agar tidak hilang tulisan Edwin Suryadinya. Kita perpanjang dengan klik ujung kanannya. Kita tarik ujung kanannya sampai akhir video. Nah, ini akhir video. YouTube-nya tidak ada. Mana YouTube-nya ini YouTube. Kan hilang nih, Nah, hilang. Nah, kita perpanjang juga logo YouTube-nya.
sampai akhir video. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita coba lihat hasil keseluruhan. Saya klik full screen. Caranya untuk replay atau preview yang full screen, tombol play-nya ini ditekan lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak sekalian. Dalam kesempatan kali ini, kalau sudah selesai diedit dan sudah oke, baru kita ekspor. Caranya, klik pojok ini, ekspor. Kita pilih resolusi yang paling tinggi, bitrate-nya yang paling tinggi juga, lalu kita klik save. Lalu kita biarkan proses exporting selesai. Nah, kalau sudah selesai komplit sampai 100%, berarti Bapak Ibu sudah selesai membuat video pembelajaran. Tinggal yang terakhir adalah finishing atau mempercantik dan memperhalus. Caranya dengan menambahkan intro video. Misalnya channel YouTube Bapak Ibu, nanti kita buat di Canva. Setelah membuat video intro di Canva, lalu kita kembali lagi mengedit di KineMaster untuk menggabungkan dua video tadi, antara video intro dengan video editing yang sedang kita kerjakan sekarang. Jadi video intro dan video pembelajaran akan digabungkan kembali atau menggunakan aplikasi KineMaster. Nah, setelah selesai, baru kita bisa dapat upload ke YouTube channel kita. Proses pembuatan video pembelajaran berarti sudah selesai kita kerjakan. Oke Bapak Ibu, kita tunggu sampai proses converting ini atau exporting ini selesai.